Kemunculan filsafat barat ternyata tidak bijaksana dalam memperhitungkan suara feminis. Filsafat mempunyai hubungan keganjilan terhadap perempuan. Pandangan tentang perempuan seringkali bias, seksis, atau sama sekali nggak dianggap. Padahal sejak abad 17 telah ditemukan karya-karya filsuf perempuan yang membahas persoalan-persoalan filosofis seperti metafisika, estetika, epistemologi, teori moral, filsafat teologi, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, lalu filsafat sosial dan politik. Yang perlu kalian tahu, sejak abad 600 sebelum Masehi, karya-karya filsafat perempuan sebenarnya telah lama muncul. Dari filsafat Yunani, muncul nama-nama yang mungkin baru kalian dengar. Themistoclea, Tino, Erignot, Maya, Damo, Esara dari Lucania, Pintis dari Sparta, Perikson, Espesia dari Miletus, Julia Domna, Macrina, Hypatia dari Alexandria, Eretz dari Serini, Espelegenia dari Athens, Exiotia dari Felesia, Klebilina dari Rhodes. Gimana? Nama-nama yang asing bukan? Mau ditambahin lagi? Oke. Ada filsuf perempuan yang masuk kategori humanis, seperti Aissota Nogarola, Leora Creta, Cassandra Fidel, Olympia Morata, dan Caritas Pikemer. Adakah nama-nama yang kalian ketahui sebelumnya dari yang disebutkan tadi? Silahkan jangan lupa jawab di komentar. Bagi yang belum tahu silahkan dicatat. Sedikit ingin bercerita tentang salah satu filsuf perempuan yang bernama Hypatia dari Alexandria. Dia merupakan pendidik yang dihormati. Dia membuka kelas untuk satu kelompok murid pemula, dan ajaran Neoplatonisme yang dianutnya berhasil membangkitkan kembali pelajaran ilmu geometri. Banyak orang yang mengemis untuk bisa masuk ke kelasnya. Bahkan pejabat tinggi Alexandria selalu meminta nasihatnya. Dari sini bisa dilihat betapa gemilangnya karir seorang Hypatia. Tentu kegemilangan ini memancing orang yang dengki pada Hypatia untuk segera menyingkirkannya. Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Pada musim panas 415 Masehi, ada beberapa biarawan fanatik yang datang lalu menangkap dan menuduh Hypatia sebagai penyihir saat memberikan kuliah. Namun tak seorang pun menolongnya. Para biarawan menyeretnya ke gereja. Di sana Hypatia habis dipukuli secara brutal. Di muka umum, dia dihajar dengan genteng. Mereka congkel biji matanya dan lidahnya dipotong. Sesudah mati mereka bawa jenazahnya ke tempat bernama Cinerius dan memutilasinya. Mereka keluarkan organ-organ dalam dan tulang belulangnya dan akhirnya membakar sisa tubuhnya di atas api unggun. Kejadian ini ternyata nggak lepas dari nama Cyrilius. Dia adalah seorang yang menguasai kehidupan spiritual di Alexandria. Lalu, kenapa Cyrilius sampai tega membunuh Hypatia? Ternyata jawabannya, Cyrilius tidak menerima pemikiran Hypatia karena metode ilmiah yang menjadi dasar untuk melakukan riset. Ditakutkan akan membuat orang meragukan doktrin-doktrin Kristen. Cyrilius termakan oleh rasa iri. Dia merancang pembunuhan Hypatia sesegera mungkin karena takut kekuasaan moralitas agamanya terganggu. Seyogyanya, ilmu pengetahuan dan agama mesti berjalan beriringan, saling melengkapi satu sama lain, bukan justru dibanding-bandingkan. Kehidupan spiritual perlu ada, agar batin kita damai. Sementara pemikiran intelektual juga perlu, agar kita dapat berpikir jernih, kritis,
dan analitis. Lalu, kenapa nama-nama filsuf perempuan tersebut sangat jarang muncul ke permukaan jika tidak mau dikatakan tidak ada? Hal ini sebetulnya tidak mengherankan, sebab sudah sejak lama ada upaya-upaya untuk memboikot perempuan berfilsafat. Dan ini memang sudah sering dilakukan. Di dunia akademis hal ini jelas terlihat. Pada abad pertengahan misalnya, hanya ada beberapa perempuan yang diperkenankan untuk mendengarkan kuliah-kuliah filsafat. Dan ini pun statusnya hanya sebagai pendengar, bukan peserta aktif dalam kuliah. Pada awal abad 17, tercatat nama Anne Marie yang mengikuti kuliah filsafat, tapi ini pun bukan di bangku kuliah, karena ia mengikutinya di balik tirai salah satu kelas di Universitas Utrecht. Mari kita berkeliling dunia, mulai dari Italia. Baru pada pertengahan abad 17, tepatnya pada tahun 1678, ada nama Elena Kornaropiskopia yang merupakan perempuan pertama peraih gelar doktor filsafat di Universitas Padua, Venesia. Kejadian ini begitu menggemparkan kota Venesia hingga tidak mengherankan jika acara pengukuhan doktor perempuan pertama bidang filsafat ini menjadi tontonan pengunjung yang berjumlah sekitar 20.000 orang. Wow, fantastik! Karena terlalu menghebohkan, tidak lama setelah pengukuhan Elena Kornaropiskopia, pihak universitas kemudian memutuskan untuk menolak menerima mahasiswa perempuan. Masih di Italia, sekitar 54 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Mei 1732, seorang perempuan bernama Leora Bessi berhasil meraih gelar doktor kedua dalam bidang filsafat di Universitas Bologna, Italia. Hanya beda kampus dengan Elena Cornaro. Namun menariknya di sini, gelar tersebut ia raih dengan susah payah setelah mempertahankan 49 tesis tentang filsafat alam di hadapan publik dan berdebat dengan 5 profesor. Perjuangan Leora tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia memiliki cita-cita untuk bisa mengajar filsafat di universitas. Pada tahun yang sama di bulan Oktober, ia akhirnya diberikan izin mengajar filsafat di universitas, tapi dengan syarat boleh mengajar asal mendapatkan izin dari atasannya. Tentu sangat tidak mudah bagi Leora mendapatkan kedudukan di universitasnya sebagai pengajar atau dosen, karena jenis kelaminnya adalah perempuan. Memang pada zamannya sangat dipermasalahkan. Sepanjang karirnya pun, ia hanya diperkenankan memberi kuliah bila ada profesor laki-laki yang berhalangan hadir. Ini artinya status Leora selama itu hanya sebagai dosen pengganti. Mari kita pindah ke Prancis. Ada Émile Chatelet. Dia merupakan filsuf alam yang luar biasa prestasi akademiknya. Ia ditolak untuk bisa duduk sebagai anggota Akademi Prancis. Baru pada awal abad 20, ada seorang perempuan bernama Marie Curie yang diterima sebagai pengajar di Sorbonne, Prancis. Di Inggris, seorang filsuf alam bernama Margaret Cavendish. Dia adalah sosok yang telah banyak mempublikasikan karya-karya akademisnya. Pada tahun 1667, berkunjung ke Royal Society of London untuk melihat eksperimen Robert Boyle. Kedatangannya mengakibatkan perdebatan kontroversial, sebab masyarakat intelektual saat itu masih ragu-ragu apakah seorang perempuan diperbolehkan datang ke institusi yang cukup bergengsi. Dalam catatan sejarah sendiri diungkapkan bahwa Royal Society of London baru memperbolehkan perempuan menjadi anggota pada tahun 1945. Wow, harus menunggu 278 tahun sejak terakhir kali Margaret berkunjung ke institusi tersebut.
Apakah yang menjadi kendala bagi seorang filsuf perempuan adalah jarang ada publikasi yang menampilkan pemikiran-pemikiran mereka? Hal ini disebabkan bukan karena kurangnya penerbitan wacana-wacana filsafat saat itu, karena melalui catatan sejarah pun kita mengetahui bahwa di masa Renaissance, filsafat didiskusikan di hampir semua tempat. Sementara itu, media filsafat yang ada juga beragam. Selain buku dan surat kabar, ada pula pamflet-pamflet yang ditempelkan di dinding. Seringkali nama-nama filsuf perempuan hanya dikenal namanya saja, sedangkan karya-karyanya jarang sekali diketahui. Sebut saja misalnya Anne Maria. Ia menulis buku yang baik tentang pendidikan. Tetapi ironisnya bukunya sendiri tidak pernah ditampilkan sehingga pemikirannya pun tidak banyak diketahui orang. Lalu kenapa publikasi para filsuf perempuan awal begitu langka dan sulit sekali ditemukan? Karya-karya filsuf perempuan awal memang sulit untuk diperoleh. Sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata ada peminggiran terhadap filsuf-filsuf perempuan, dan hal ini bukan sesuatu yang baru, karena memang telah berlangsung sejak lama. Padahal karya-karya filsuf perempuan sangat menonjol dan juga penting, sama halnya dengan filsuf laki-laki.